Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat, sehat walafiat ya. Dan ini readingan untuk kalian spesial tentang asmaranya. Seperti biasa, aku akan selalu mengingatkan di setiap video aku bahwa readingan ini, terutama yang bulanan ya, itu tuh adalah readingan yang bersifat general. Jadi bisa jadi ini resonate untuk kalian, bisa juga enggak gitu. Karena belum tentu energi kalian yang aku tarik gitu. Nah, bisa jadi juga ini energi mungkin milik pasangan kalian gitu ya. Nah, bisa jadi memang bukan untuk kalian pesan-pesan yang ada yang tersingkap di readingan ini. Kalau memang ini nggak cocok buat kalian, kalian bisa skip videonya atau mungkin kalian bisa cek di berchat kalian yang lain. Oke? Kalian sebenarnya tinggal nyocokin aja dengan situasi dan kondisinya, apakah cocok untuk kalian gitu ya. Kalau memang nggak cocok ya udah gitu ya. Silakan cari video yang lain yang memang lebih menarik untuk energi kalian. Oke, kita lihat dulu. Jadi ini sudah aku shuffle ya, energi yang bicara untuk Taurus bulan Maret 2020. Di sini ada pay attention to the red flags, the signs are cautioning you, dan retreat, it's time to disconnect from the world. Oke, kita lihat dulu aja satu persatu ya. Nah, pay attention to the red flags. Jadi, the signs are cautioning you. Jadi ini lebih semacam apa? Tanda-tanda untuk mengingatkan kamu. Jadi kamu mungkin diminta untuk lebih memperhatikan. Mungkin di hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh ada sesuatu yang tidak sehat, atau mungkin juga bisa jadi ada sesuatu hal yang membingungkan kamu. Kalau misalnya hubungan kalian itu adalah suatu hubungan yang baru dijalin, mungkin kartu ini adalah sebagai peringatan untuk kamu supaya kamu tidak buta dengan hubungan kalian yang baru ini gitu loh. Mungkin ada karakteristik atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat dan ini bisa jadi membuat kamu sedikit buta gitu dengan hubungan yang terjadi gitu loh. Nah, red flags itu semacam pertanda sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang salah gitu ya. Jadi bisa jadi ada indikasi ketidakjujuran, bisa juga ada rasa tidak hormat antara pasangan, antara satu dengan yang lainnya, atau mungkin seseorang itu genit dengan orang lain, atau mungkin ada penyalahgunaan kepercayaan atau penyalahgunaan obat-obatan atau kurangnya integritas dalam hubungan ya, semacam itulah gitu loh. Nah, ya mungkin juga gitu pasangan kamu di awal itu memperhatikan kamu, menyayangi kamu gitu ya, memperlakukan kamu dengan sangat baik gitu loh. Nah, tapi mungkin untuk kedepannya kamu akan tahu aslinya itu seperti apa dari bagaimana cara dia memperlakukan orang lain gitu loh. Kalau dia memperlakukan orang lain dengan baik ya apalagi dengan orang yang dia cintai gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kamu dan pasangan kamu adalah merupakan suatu pasangan yang sudah lama menjalin hubungan, mungkin red flags di sini atau bendera merah ini semacam pertanda atau peringatan atau saran ke kamu untuk berdiskusi dengan pasangan kamu, atau kalau memang tidak bisa menemukan jalan keluarnya, kalian bisa mencoba untuk konseling ke pihak-pihak yang berkompeten ya, bisa psikolog ya atau bisa juga coaching gitu ya. Nah, tapi yang jelas ini tidak selalu menandakan bahwa kamu harus meninggalkan hubungan gitu loh. Ini lebih semacam pertanda untuk kamu mengambil langkah-langkah yang sehat, langkah-langkah yang sehat untuk semua orang yang terlibat di dalam hubungan kamu ini gitu loh, kamu dan pasangan kamu gitu loh. Jadi lebih menyarankan kamu untuk mengikuti intuisi kamu. Nah, bagaimana dengan yang retreat?
it's time to disconnect from the world. Jadi ya sudah waktunya kamu untuk memutuskan memutuskan hubungan dari dunia gitu ya, semacam itulah terjemahan ininya gitu ya. Tapi intinya mungkin ini adalah saat untuk kamu untuk menghabiskan waktu sendirian, bisa bersama pasangan, mungkin kamu dengan pasangan aja gitu, atau bisa juga kamu sendirian, mencoba mencoba mendengar perasaan dan mencoba mendengar intuisi kamu, pendapat kamu sendiri. Mungkin banyak banyak pendapat atau saran dari orang lain yang akhirnya bikin kamu bingung gitu loh. Sebaiknya seperti apa sih, eee, langkah apa sih yang harus kamu ambil untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu. Nah, retreat ini menyarankan kamu untuk lebih mendengarkan perasaan dan, intuisi kamu sendiri gitu loh. Diharapkan sih kamu bisa mengambil tindakan, ya berdasarkan intuisi kamu gitu loh. Tapi apapun itu gitu ya, kita lihat aja dulu, kartu-kartu berikutnya. Oke, di sini ada Four of Pentacles, lalu ada Knight of Wands, Sun, Ten of Pentacles, Hangman, oke. Ini bisa jadi ada yang keras kepala. Entah kamu, entah dia, nanti kita lihat lagi ke kartu-kartu berikutnya ya, gitu. Jadi ada seseorang yang berpegang teguh dengan pendiriannya, dengan pendapatnya, dan lebih berorientasi ke uang. Four of Pentacles ya, gitu loh. Jadi seseorang ini merasa perlu aman secara keuangan, perlu stabil di dalam keuangan, dan dia berusaha membuat pondasi yang kuat dengan cara meningkatkan karirnya, atau menaikkan karirnya atau bisnisnya ke level yang lebih atas lagi, gitu loh. Jadi ada suatu kebutuhan untuk mereka untuk melihat, bahwa mereka secara keuangan itu meningkat. Keuangan mereka itu semakin lama semakin, semakin memuncak gitu loh. Nah, bisa juga gitu ya, Four of Pentacles ini bicara tentang tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu dihubungkan dengan, uang, gitu loh. Jadi mungkin pasangan kamu, mungkin juga dia gitu ya, seolah-olah gitu bersikap seolah-olah, nggak punya apa-apa, padahal mereka sebenarnya menyimpan banyak gitu loh. Jadi seolah-olah bersikap, "Ya aku teh nggak punya apa-apa," gitu, "aku teh orang miskin," gitu ya. Tapi padahal sebenarnya mereka tuh menyimpan banyak sih gitu loh, mereka tuh sebenarnya memiliki banyak gitu loh. Jadi ada faktor penting di dalam hubungan kalian, yaitu bicaranya tentang uang. Jadi uang itu menjadi motivasi utama untuk tetap ada di hubungan, gitu loh. Teman-teman, sorry ya, mumpung aku inget, tadi tuh ada yang komentar di mana ya, di video berikutnya gitu, kalau aku tuh pemborosan untuk mengucapkan kata-kata gitu loh. Ya gimana ya, ya itulah aku gitu ya. Sehari-hari emang aku juga ngomong begitu gitu, nggak ada yang ya aku ngomong di sini, ya itulah aku, gitu aja. Jadi sorry kalau kata-kata gitu lohnya tuh mungkin jadi terasa tidak nyaman, tapi ya begitulah aku. Oke, sorry, sesuatu yang nggak penting tapi tiba-tiba terlintas di pikiran aku. Oke, kita lanjut lagi ya, masih tentang Four of Pentacles. Jadi, oh ya, tadi kan berhubungan dengan keuangan, kemungkinan hubungan kalian itu faktor utamanya bisa jadi adalah masalah keuangan gitu ya. Ada faktor utama uang sebagai faktor utama dalam hubungan kalian. Tapi ini bisa juga gitu ya. Bisa juga terjadi di mana
mungkin komitmen kalian antara kamu dengan pasangan itu belum belum lengkap gitu ya. Jadi hubungan kalian itu komitmennya tuh masih belum sampai ke level atas gitu ya. Dan pasangan kamu atau mungkin kamu juga gitu, ini mah bisa terbolak-balik energinya gitu ya. Itu tidak berminat untuk menaikkan level hubungan kalian tuh ke level yang lebih atas lagi gitu loh. Jadi mereka mungkin kamu gitu ya, yang terlalu memikirkan diri sendiri yang akhirnya tuh nggak kepikiran untuk, ini hubungan mau dibawa kemana gitu loh. Apa kita akan nikah atau kita tunangan atau gimana gitu. Mereka belum berminat untuk memikirkan hal-hal seperti itu, gitu ya. Nah kemudian kalau aku lihat di sini ada Knight of Wands. Kalau aku lihat sih di sini mungkin ini adalah karakter dari pasangan kamu ya, gitu. Jadi orangnya mungkin menyenangkan, orangnya itu juga ya, menarik, penuh gairah dan ada sedikit rasa pemarah, pemarah kali ya, mungkin tegas juga ada gitu. Dan dia adalah orang yang penuh rasa percaya diri, tapi ada impulsifnya juga gitu loh. Orangnya senang berpetualang dan pokoknya kalau kamu bareng dia itu, wah menyenangkan lah. Kamu merasa bahagia kalau pas lagi ada dia gitu ya. Jadi, apa yang kamu lalui, hidup yang kamu lalui itu seperti tidak pernah membosankan ketika pasangan kamu nih ada di samping kamu gitu loh. Ya mungkin juga gitu loh. Sorry ya, aku jadinya ngomongnya gitu loh gitu ya, banyak banyak gitu lohnya ya. Ya, mungkin mungkin kalian, kamu dengan pasangan kamu banyak menghabiskan waktu untuk berlibur bersama gitu ya, ya pergi bareng, banyak menghabiskan waktu bersama gitu. Nah, cuma ada apa ya, ada kelemahannya nih si Knight of Wands ini. Ini orang ya, kemungkinan kemungkinan Eee, ini orang termasuk orang yang bisa datang dan pergi gitu dalam suatu hubungan. Jadi di suatu saat dia itu, bisa fokus mikirin kamu, tapi suatu saat yang lain lagi, di momen yang lain lagi dia bisa tiba-tiba, goyah tuh pikirannya gitu. Jadi akhirnya dia tuh menjauh dulu dari kamu gitu. Nah, jadi kalau mau ditanya dia tuh serius nggak sih gitu sama kamu gitu ya, orangnya apa ya, cepat berubah pikirannya gitu ya. Pikirannya itu terlalu cepat berubah jadi, bentar begini, bentar begitu, bentar iya, bentar enggak. Ini ini masalah yang dimiliki oleh, pasangan kamu gitu. Sedangkan kamu sendiri ke dia gimana? Kalau aku lihat sih di sini ada Sun ya. Kamu sendiri ke dia tuh ya, cinta kamu ke dia tuh kuat loh. Dengan dia tuh kamu bisa ngerasa kamu tuh dicintai. Ya, kamu tahu gitu sifat dia yang Knight of Wands ini gitu, bisa maju mundur nih gitu. Nah, tapi, kamu ada juga rasa ragu dengan kepribadian pasangan kamu gitu. Mungkin udah beberapa kali ya kamu, eee, te antara dia dan kamu terjadi kesalahpahaman, tapi kamu tuh gampang banget memaafkan dia, nih. Kesalahpahaman kamu ke dia itu bisa dengan cepat memudar. Kamu tahu gimana, kualitas pasangan kamu tahu gimana kekurangannya, tetapi kamu memandang kepribadian pasangan kamu itu dengan cara yang sederhana gitu. Misalnya nih ya, eee, kamu bisa setelah terjadi kesalahpahaman gitu kan, dia minta maaf nih gitu. Terus sudah tuh, ya kamu dengan mudah memaafkannya, terus sudah tuh kamu mikir, "Ya mana ada sih manusia yang sempurna," gitu. Sesimpel itulah kamu menerima kepribadian pasangan kamu. Salah nggak? Ya nggak salah juga sih dengan pemikiran kayak gitu, tapi tetap harus ada batasannya, oke? Nah, kita lihat aja dulu kartu-kartu berikutnya ya, gitu. Dan aku lihat di sini ada Ten of Pentacles.
Kalau orang lain ngelihat kamu sih dengan dia gitu ya, kayaknya kalian tuh adalah pasangan yang cocok satu sama lain gitu loh. Nah, yang jelas itu perasaan kamu ke dia itu sebenarnya, perasaan yang utuh, cinta yang kuat dan ada juga rasa saling memiliki gitu. Nah, ada apa ya, kamu sendiri pengennya sih dia gitu loh, pengennya, eee, apa, menjalin suatu komitmen itu dengan dia gitu, dengan pasangan kamu ini. Nah, cuma mungkin ada suatu kejadian atau apa yang akhirnya kamu tuh melepaskan kendali kamu ini. Entah ada apa gitu ya, entah apa yang terjadi gitu ya di beberapa waktu yang lalu, yang akhirnya kamu tuh melepaskan kendali kamu dan kamu tuh mencoba berhenti sebentar, mencoba menjauh sejenak, mencoba melihat hubungan kamu tuh dari sudut pandang yang lain. Jadi kan Kak ini di sini karena di sini ada The Hangman ya. Jadi The Hangman itu semacam apa ya, sesuatu yang ditangguhkan dulu gitu ya. Nah, kamu, dan selama kamu mencoba untuk berhenti sejenak, kamu tuh akhirnya mendapatkan sudut pandang yang baru, mendapatkan wawasan yang baru dan mendapatkan pencerahan yang baru. Ya kan kalau misalnya kita dalam posisi tergantung gitu ya, tergantung dengan kepala di bawah kan The Hangman itu seperti itu ya lambangnya gitu kan. Nah, kita ngelihat semua pun akhirnya dari sudut pandang yang terbalik kan. Nah, itu. Jadi, kamu akhirnya tuh mencoba merenungkan apa yang sebenarnya kamu inginkan untuk hidup kamu. Mencoba mengamati, mencoba apa, melihat dengan cara yang baru, apa sebenarnya yang kamu inginkan dari hubungan kalian ini. Kamu mencoba menjauh sedikit dari hubungan dengan tujuan supaya kamu bisa mendapatkan perspektif yang lebih banyak lagi tentang hubungan kalian gitu loh. Dan mungkin pasangan kamu ini pas kamu sedang menjauh, pas kamu sedang diam sejenak, pas kamu sedang mencoba merenung gitu ya. Nah, disitulah dia juga mulai memperhatikan kamu gitu. Nah, karena kalau The Hangman itu kalau misalnya kitanya berhenti udahlah gitu yang kayak pasrah gimana ya. Justru disitulah akhirnya pasangan kita itu malah malah lebih memperhatikan kita gitu. Karena dia mungkin ngerasa aneh kali ini orang kenapa ya. Akhirnya dia mencoba untuk mencoba mulai memperhatikan kamu dan ya mencoba mulai menghargai kamu mungkin ya. Nah, tapi ini bisa juga itu sudut pandang yang satu ya. Nah, bisa juga The Hangman ini mungkin juga eh, seperti apa ya? Seperti arti yang sesungguhnya bahwa hubungan kamu dengan dia itu digantung. Jadi ada pengorbanan yang harus kamu lakukan. Kamu udah tahu kualitas di dalam diri pasangan kamu gitu, tapi kamu tetap ada di dalam hubungan. Gitu. Kamu siap mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri hanya demi berada dalam hubungan. Itu bisa juga seperti itu. Nah, tinggal yang mana aja yang sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Dan bahkan kamu bisa juga merasa bahwa nanti juga ya kan pasti ada rasa sakit ya, rasa sakit pada saat kita itu berkorban demi sesuatu, tapi ternyata itu tidak mendapatkan effort balik gitu, tidak mendapatkan kebalikannya gitu. Nah itu ada rasa sakit, tapi kamu mikir, ntar juga hilang, ntar juga hilang. Jadi akhirnya buat kamu rasa sakit yang kamu rasakan itu jadi biasa. Tuh. Nah, cuma sampai sebatas mana, sampai sejauh mana gitu. Seperti yang sudah aku ingatkan tadi ya. Mungkin kamu terlalu sering memaafkan dia dengan berpikir bahwa ya manusia juga nggak ada yang sempurna gitu.
Nah, tapi mau sampai kapan kamu sadar? Mau sampai kapan kamu tuh sabar gitu dengan situasi dan kondisi seperti itu gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini ada Knight of Swords. Nah, aku rasa pada akhirnya mungkin beberapa dari kalian itu akhirnya ada yang eh, terlibat pertengkaran dengan pasangan. Terlibat pertengkaran dan akhirnya mungkin salah satunya kamu atau dia itu membuat keputusan yang sangat tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi pertengkaran itu tuh ya berlangsungnya tuh cepat tanpa kamu sangka-sangka sebelumnya, tiba-tiba ada dalam suatu posisi di mana kamu sama dia itu bertengkar. Dan pada saat itu gitu, kamu keluarlah gitu semua unek-unek kamu, begitu juga dia. Jadi komunikasi kalian itu mencapai puncaknya di mana kalian berdua itu punya sesuatu yang pengen dikeluarkan semuanya. Bisa juga saat ini kamu itu uh, di dalam hati kamu itu ada rasa yang antara benci dan cinta, antara benci dan rindu ya gitu ya. Nah, dibilang pengen pisah juga enggak karena kamu masih cinta. Dibilang pengen jauhan juga enggak gitu karena kamu masih rindu gitu. Tapi kalau inget dia yang mungkin sering on off dalam hubungan ya kamu kesal juga gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu yang baru terjadi gitu ya. Kamu dan pasangan kamu berada di dalam suatu pertengkaran di mana kalian berdua tuh berusaha mempertahankan sudut pandang kalian masing-masing. Saling kekeh lah gitu. Dan aku lihat juga di sini ada Seven of Pentacles ya. Jadi kamu ngerasa terjebak dalam suatu rasa yang frustasi ya gitu. Sorry gatel. Frustasi karena apa? Kamu mikir ulang. Apa mungkin gak sih gitu pasangan kamu itu bisa membawa kamu ke kebahagiaan yang kamu impikan? Apakah hubungan kamu dengan dia itu akan langgeng? Akan sejauh mana sih hubungan kalian berdua ini? Gitu. Jadi situasi yang terjadi saat ini bisa jadi biarpun kalian bertengkar gitu, tapi kalian udah sering bertengkar, tapi kalian tetap memutuskan untuk tetap bersama dia. Itu jadi, tapi kamu nggak yakin dan tapi biarpun kamu nggak yakin, kamu tetap bareng dia. Itu sih. Dan aku rasa entah kamu entah dia ya, kayaknya kalian berdua kamu iya, pasangan kamu juga itu iya gitu, saling menimbang. Sebenarnya sih ada judgment, saling menimbang, saling menilai gitu pro dan kontranya hubungan kalian berdua ini. Kamu mikir begitu ya, pasangan kamu juga mikir gitu, dia mikir pro kontranya, kamu juga sama mikirin begitu. Jadi dan kalian ya ada rasa saling menghakimi juga satu sama lain gitu. Dia sih begini, nah dia juga begitu, itu tuh begitu-gitu terus sih gitu. Ya semacam itulah, jadi saling menghakimi dan akhirnya tuh ada pertengkaran, ada perbedaan pendapat di dalam hubungan kalian. Nah, dan aku lihat sih dengan kondisi yang ada gitu ya, aku lihat kalian bosan, aku lihat tuh kalian kecewa, lelah, ada rasa lelah. Kapan sih ini kelarnya gitu. Ini hubungan ini kok kayaknya muter-muter aja nih. Bisa nggak sih sampai ke pernikahan nantinya? Bisa jadi seperti itu. Bisa nggak sih kalau udah nikah ya? Bisa nggak sih ini langgeng sampai akhirnya nanti gitu.
sampai nenek kakek, sampai kakek nenek nanti gitu. Kamu ngerasa apa ya? Jadinya hari-hari yang kamu lalui itu terasa lebih lambat gitu. Dan ada rasa kurang percaya diri juga sih di dalam diri kamu, di dalam hati kamu. Sebenarnya kamu bingung mau ngelepas, itu ada keraguan. Keraguannya gimana? Eh, Kayaknya kamu rasa kurang percaya diri kalau misalnya kamu putus dari dia, atau kamu pisah dari dia, atau kalau misalnya kamu cerai dari dia, kamu ngerasa kurang pede. Kurang pede bahwa eh, apa kamu nggak akan ketemu pasangan baru lagi gitu. Ada rasa seperti itu karena kamu ngerasa eh, tidak cukup baik untuk siapapun. Ada rasa seperti itu. Makanya jadi dengan rasa kurang cukup baik itu akhirnya kamu ngerasa nggak pede untuk pisah-pisah dengan dia karena kamu nggak yakin kamu akan ketemu orang baru lagi gitu. Dan apa ya, di sini juga ada Eight of Cups. Jadi ini lebih menekankan ada masalah di dalam hubungan kalian, tapi kamu nggak paham bagaimana caranya mengambil keputusan. Maksudnya, keputusan apa yang harus diambil? Apakah kamu harus menjauh dari pasangan kamu, atau mungkin kamu juga sebaiknya benar-benar mengambil suatu keputusan untuk berpisah dan akhirnya menyingkirkan mereka dari hidup kamu? Gitu. Pada intinya sih ya, pada intinya semua yang kamu lalui itu sebenarnya membuat kamu tuh ya terluka. Dan seperti yang aku bilang tadi, kamu kurang pede gitu ya, dengan kalau misalnya kamu mengambil suatu keputusan untuk berpisah dengan dia, kamu yang kepikiran di pikiran kamu tuh begitu putus dengan pasangan kamu, kayaknya kamu bakalan apa ya, bakalan single sampai akhir hidup, bakal single untuk hubungan jangka panjang gitu. Ada rasa kurang percaya diri gitu. Ada rasa kurang percaya diri kalau misalnya setelah kamu pisah tuh masih ada nggak sih orang yang mau sama aku? Masih ada nggak sih orang yang mau deketin aku lagi? Nah, itu ada rasa-rasa seperti itu. Eh dan mungkin ini di sini ada Five of Pentacles. Mungkin sebagian dari kamu ya saking kepikirannya ada yang sampai sakit gitu ya. Ada yang sampai apa? Ada yang sampai inilah, ada yang sampai cedera, mungkin entah cedera apa gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan terlalu dibawa kepikiran gitu ya. Kamu harus hati-hati memperhatikan apa yang kamu lakukan supaya kamu nggak ketemu dengan hal-hal yang bisa membuat kamu cedera atau sakit gitu. Seperti apapun masalah kamu, tetap harus bisa berpikir jernih. Jadi yang jelas itu ada kekacauan, ada gangguan gitu. Ya mungkin beberapa ada yang sampai kacau secara keuangan juga gitu ya. Yang jelas hubungan kamu dengan pasangan kamu pun akhirnya jadi renggang, jadi kurang bersahabat lah ya gitu. Nah, eh, atau mungkin juga pasangan kamu yang sedang dalam kesulitan keuangan yang akhirnya mereka pun akhirnya tidak terlalu fokus dengan kamu gitu, tidak terlalu fokus dengan hubungan kamu sama dia karena mereka sibuk dengan kesulitan keuangan mereka sendiri. Itu yang aku lihat. Apalagi? Oh ya, di sini. Aku lihat di sini juga sarannya di sini ada Queen of Swords dan Two of Wands ya. Jadi sih kalau di sini ya disarankannya dengan semua masalah yang kamu hadapi, dengan semua tantangan yang kamu harus lewati, yang harus kamu selesaikan, kamu disarankan, kamu didesak untuk bisa memiliki sikap yang optimis gitu. Wake up and go.
bangun dan pergi gitu. Jadi lakukan aja gitu, apa yang bisa kamu lakukan ya lakukan gitu. Bangun dan lakukan yang terbaik gitu. Eee, apa ya, kamu harus mendorong diri kamu sendiri gitu, untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ya emang nggak gampang sih ya gitu, orang-orang kalau sudah terpuruk, sekali terpuruk itu untuk bangkit kembali itu butuh kemauan yang kuat gitu, butuh antusias yang kuat gitu. Jadi, apa ya, jangan jangan juga lemah gitu, jangan juga hanyut hanyut di dalam masalah yang ada. Nah, kalau misalnya nih ya, seperti yang aku bilang tadi, Five of Pentacles itu bisa jadi pasangan kamu sedang dalam masa kesulitan keuangan yang akhirnya membuat dia mungkin sulit untuk memperhatikan kamu, memperhatikan hubungan kalian, ya. Ini bisa jadi opsinya seperti itu. Ya, kalau kamu kalau kamu peduli sama dia gitu ya, biarpun, bertengkar apa gitu ya, tapi kalau memang kamu peduli sama dia, kamu bisa menjadi seseorang yang inspiratif buat dia sebenarnya. Kamu harus antusias, kamu harus penuh semangat gitu, kamu harus bisa menginspirasi dia, mendorong dia untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya, gitu sih. Jadi ini, opsinya bisa banyak ya gitu. Entah mungkin kamu yang dicuekin dia, atau mungkin dia keuangannya emang lagi jelek, makanya dia tuh kurang bisa memperhatikan kamu. Mungkin juga sifatnya yang impulsif, kadang kadang datang, kadang pergi, itu juga bisa jadi masalah di dalam hubungan kamu. Ada beberapa opsi untuk readingan Taurus kali ini, yang mana yang sesuai dengan situasi kalian aja gitu ya. Nah, cuma kalau memang dia dalam kondisi keuangan yang sulit dan karena aku lihat ya, dia itu sepertinya juga sebenarnya lagi membutuhkan perhatian dari kamu. Ada suatu perasaan bahwa di dalam diri dia kalau kamu itu bisa membawa dia keluar dari kesulitannya gitu. Nah, dan di sini kamu disarankan untuk punya sikap yang optimis gitu. Bangun dan pergi gitu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, bangun dan lakukan yang terbaik. Ya. Nah, ini semacam saran juga untuk kamu bisa mendorong kemampuan pasangan kamu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Menjadi sosok yang inspiratif buat dia. Kalau kamu semangat, kalau kamu penuh antusias, ya dia juga kan akan semangat. Itu sih. Nah, kemudian di sini juga ada Two of Wands tadi kan. Jadi eh semacam saran agar kamu tuh bisa melihat ke masa depan dan mulai membuat rencana kamu. Berpikir tentang langkah besar kamu tuh selanjutnya akan seperti apa gitu. Nah, ini Two of Wands ini juga bisa jadi menyarankan kamu untuk pergi. Jadi ada pilihan sih sebenarnya. Kartu ini juga bisa melambangkan pilihan. Jadi yang jelas kamu tuh harus dengan hati-hati memutuskan, meyakinkan diri kamu sendiri mana yang kamu inginkan. Tetap bertahan dengan dia atau kamu memilih untuk pergi. Gitu. Jadi jangan seperti katak dalam tempurung ya istilahnya tuh. Jangan rabun dalam sudut pandang kamu sendiri. Jadi kamu harus melihat gambaran yang lebih besarnya lagi. Kamu harus lebih meluangkan waktu kamu untuk bisa merenungkan apa sebenarnya yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Gitu. Itu sih yang aku lihat untuk Taurus. Dan ingat ya, setiap keputusan yang kamu ambil itu kamu harus maju tuh dengan rasa percaya diri yang kuat ya. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau kamu mau tinggal tetap dengan pasangan kamu, menolong dia yang mungkin sedang dalam kesulitan keuangan, silakan. Itu semua kembali ke diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu memutuskan untuk pergi, ya pergilah dengan rasa percaya diri gitu. Jangan berpikir bahwa
Ah, kayaknya kalau aku lepas dari dia nanti nggak akan bakalan lagi ada yang mau suka sama aku nggak akan punya pasangan lagi, aku nggak akan laku atau segala macem gitu. Jangan seperti itu. Apapun keputusan yang kamu ambil, kamu harus bisa mengambilnya dengan rasa percaya diri yang kuat, gitu. Oke. Nah, dan di sini ada pesannya. I am a spirit having a human experience and I am here to get closer to love. Oke. Spirit itu apa sih? Kan tadi dibilangnya I am a spirit. Spirit itu apa coba? Spirit itu semangat. Nah, semangat itu yang akan menjadikan kamu menjadi faktor kamu untuk mencapai kemenangan. Spirit itu semacam jiwa, spirit itu semacam sukma. Jadi kurang lebih di sini kita diingatkan bahwa diri kita sendirilah yang sebenarnya sebagai sumber semangat dengan berbagai pengalaman hidup kita, dan spirit itulah, semangat itulah yang akan mendekatkan kita kepada cinta. Jadi kalau kita sendiri sudah kurang percaya diri dengan diri kita sendiri, bagaimana bisa kita akan mendapatkan cinta yang kita inginkan? Banyak yang tetap memegang teguh keyakinan-keyakinan lama hanya karena dia takut, hanya karena dia kurang percaya diri. Tadi mana Eight of Cups ya? Nah nih, hanya karena dia kurang percaya diri gitu. Padahal mungkin keyakinan yang lama itu sudah membuat kita tuh banyak terluka. Banyak yang terjebak loh di dalam hubungan. Tidak mau melepaskan hubungan, padahal sudah banyak ketidakseimbangan di dalam hubungan. Kenapa aku bilang terjebak? Karena rasa takut itu tadi, takut dengan adanya perubahan. Takut memulai sesuatu yang belum jelas akan jadi apa. Itu wajar, itu manusiawi kok gitu. Tapi ingat, kebahagiaan dan kedamaian kamu itu bergantung kepada bagaimana kamu bisa melepaskan keyakinan yang lama. Setidaknya, kamu bisa mulai langkah itu dengan cara berdiskusi dengan pasangan kamu. Seperti yang dibilang di ini nih. Pay attention. Pay attention to the red flags. The signs are cautioning you. Yang aku jelasin tadi gitu kan. Udah ada tanda-tandanya. Dan kamu tuh bisa meredam tanda-tanda itu tuh dengan cara berdiskusi dengan pasangan kamu. Berbicara empat mata dengan jujur. Tapi ingat ya, tanpa Knight of Swords, tanpa pertengkaran. Lakukan semuanya dengan hati dan kepala yang dingin. Kan kalau manusia itu cenderung akan panas ya, kalau lawan bicaranya juga nadanya tinggi. Jadi ya berdiskusilah dengan tenang, lihat sikon yang tepat gitu. Di sini kamu diingatkan untuk tidak mengambil langkah tergesa-gesa dan untuk tidak mengambil keputusan terlalu cepat. Itu. Lalu di sini juga ada nih, my vibes speak louder than my words. Apa maksudnya nih? My vibes speak louder than my words. Jadi dalam setiap situasi sebenarnya getaran kita, emosi kita tuh sebenarnya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi jika kita bisa menjaga getaran kita, ya kita akan bisa mengubah hidup kita. Nih contoh ya, contoh aja sih. Aku yakin kalau aku yakin ya mungkin kamu pernah mendiskusikan masalah kamu ini dengan orang lain di luar pasangan kamu. Nah, mungkin dia mengucapkan hal-hal yang baik ke kamu, tapi kamu tuh kayak kurang bisa percaya gitu. Mungkin mungkin mereka gitu, mungkin kamu diskusinya dengan teman, dengan keluarga gitu, dan mereka ngasih tahu kalau mereka tuh pasti akan ngedukung kamu lah, apapun keputusan yang kamu ambil, semua akan baik-baik aja gitu. Bahwa mereka tuh pasti paham, bahwa mereka tuh paham sama kamu gitu. Mungkin seperti itu kalimat-kalimat yang mereka ucapkan ke kamu. Tetapi gitu ya, kamu ngerasa ngedengar mereka tuh seperti kayak omong kosong. Seperti kayak omong kosong gitu ya. Atau bisa jadi mungkin kamu tuh terlalu meremehkan diri sendiri. Kamu mungkin kamu mungkin punya mimpi yang kamu tuh pengen banget, tapi jauh di hati kamu tuh kamu khawatir itu tidak akan pernah terjadi. Nah, getaran yang kamu kirim itu adalah getaran ketidakmampuan dan getaran kekhawatiran kan. Dengan kamu khawatir itu tidak akan pernah terjadi, kamu pengen
Kamu pengen nih misalnya, oh suatu saat pasanganku akan berubah. Oh suatu saat tuh aku akan, dia tuh akan lebih mengerti aku. Oh suatu saat tuh aku akan punya pasangan yang jauh lebih baik dari dia. Itu kan keinginan kamu, ya. Itu keinginan kamu, itu mimpi kamu. Tapi jauh di hati kamu, jauh di lubuk hati kamu ngerasa kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya kalau aku lepas dari dia, kayaknya nggak bakalan ada deh yang naksir aku lagi. Nah, itu kan getaran gitu ya. Sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita rasakan di hati kita, itulah getaran kamu gitu loh. Dan getaran yang kamu kirim itu adalah getaran ketidakmampuan dan kekhawatiran. Nah, itu dia gitu. Jadi setiap pikiran dan emosi kita itu adalah frekuensi. Jadi saat kita berpikir negatif, maka hasilnya pun negatif. Setinggi apapun harapan kita, setinggi apapun angan-angan kita. Gitu. Oh, aku pengen punya rumah gede, tapi dalam hati kamu nggak yakin kok, kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Itu. Jadi aku rasa sih, di sini lebih disarankan untuk kamu, untuk bisa mungkin mencoba beberapa cara untuk bisa menenangkan pikiran kamu, supaya getaran kita miliki itu pun menjadi, positif, bisa menjadi energi untuk untuk jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan, gitu. Nah, kalau kita kulik lagi gitu ya, eee, gimana sih caranya gitu ya, gimana sih caranya supaya, energi kita tuh tetap positif gitu ya. Nah, jadi yang pertama tuh ya lebih baik cobalah kita menyadari energi yang sedang kita rasakan. Jadi kalau misalnya kita lagi tiba-tiba kan kadang-kadang nyelip tuh ada rasa tidak nyaman, ada rasa keinget lah yang sakit-sakitnya gitu. Nah, itu kamu harus cepat sadar, cut langsung, ini negatif, kamu jangan jangan keikut gitu, jangan keikut dengan yang negatifnya itu gitu. Kamu harus langsung cut, stop gitu. Stop, aku nggak mau ngerasain yang negatif-negatif. Kamu alihkan pikiran kamu dengan hal-hal yang lebih positif, mengerjakan sesuatu yang bisa mengalihkan perasaan kamu, pikiran kamu dari hal yang negatif gitu loh. Mungkin cara yang lainnya itu juga mungkin bisa seperti apa ya? Kalau bisa bangun tidur ya, kamu berdoa bahwa yang jelas itu pertama kan pasti mengucapkan terima kasih gitu kepada Sang Pencipta bahwa Beliau yang sudah tetap melindungi kamu gitu ya dalam setiap langkah kamu, dalam setiap keadaan, situasi gitu. Nah, dan kamu juga meminta kepada Sang Pencipta untuk supaya hari yang kamu jalani saat itu akan baik-baik aja, bahwa energi kamu hari itu akan positif-positif saja. Kalau aku sih kayak gitu ya, pas bangun tidur tuh biasanya aku juga berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan apapun tantangan yang aku lewati hari ini, aku bisa tetap bisa berpikir positif, seperti itu. Contohnya loh ya, gitu kan. Contohnya sih seperti itu ya. Orang kan beda-beda, kamu bisa cari contoh yang lain. Nah, kalau misalnya ada yang mencoba mengulik emosi kamu, mencoba menyentil emosi kamu, mungkin kamu mencoba bisa bernafas dulu sedalam-dalamnya, terus hitung, baru keluarkan pelan-pelan. Itu juga lumayan untuk mengurangi emosi. Dan kemudian apa kamu juga tetap harus menetapkan niat kamu sesederhana apapun itu gitu. Niatkan di dalam hati kamu setiap hari gitu bahwa apa kamu bisa melepaskan ketakutan yang menghalangi kamu untuk mengambil keputusan. Gitu sih. Oke, itu dulu untuk Taurus. Mungkin tidak resonate semuanya, kalian ambil aja hal-hal positif yang bisa kalian ambil. Thank you ya sudah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.